Haleluya. Nah, mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dan merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus.
atas hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat malam saya ucapkan kepada jamaat yang mengikuti siaran ibadah kita pada malam ini. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam kebaktian doa kita pada malam ini. Jadi malam ini sebelum kita mulai kebaktian kita, Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jamaat yang mengikuti siaran kebaktian doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang indah ini kita bertemu bersama-sama lewat siaran kita pada malam ini. Jadi malam ini sebelum kita mulai ibadah kita untuk mendoakan beberapa perkara, saya membawa kita melihat dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Garis besar adalah kebenaran yang memerdekakan. Ayat yang ke-30, setelah Yesus menyatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan merdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dari teks firman Tuhan yang kita telah baca bersama pada malam ini, saya mengambil satu tema yang menjadi pokok renungan kita bersama, yaitu tetap dalam firman Tuhan. Nah, ada 3 hal yang terjadi apabila kita tetap dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat yang pertama itu adalah kamu benar adalah muridku. Kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan,
hal yang pertama terjadi, kamu adalah benar adalah muridku, ayat yang ke-31c. Yang kedua adalah kamu mengetahui kebenaran. Bila kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita mengetahui kebenaran. Nah, yang terakhir adalah si kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang ke-32b. Nah, kalau kita melihat definisi perkataan tetap, perkataan tetap maksudnya selalu berada, kurungan, tinggal, berdiri dan sebagainya di tempatnya. Itu maksud ataupun definisi perkataan tetap, selalu berada, kurungan, tinggal, berdiri dan sebagainya di tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berubah. Maksud tetap itu tidak berubah, keadaannya, kedudukannya tidak akan berubah. Nah, yang ketiga, tidak berpindah-pindah ataupun tidak beranjak. Itu definisi tetap. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita tetap ataupun kita tinggal dalam firman Tuhan, kita tidak beranjak daripada mengimani firman Tuhan, maka tiga hal ini akan terjadi. Yang pertama, kamu benar-benar muridku, kata Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kamu mengetahui kebenaran. Dan yang kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kita melihat langkah yang pertama tadi, kamu adalah benar-benar muridku. Maksudnya bila kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita mengimani firman Tuhan dengan tidak beranjak, iman kita tetap berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu adalah muridku. Nah, kita ingat pernah Tuhan Yesus dia berkata dalam perumpamaan, perumpamaan penabur benih. Ada benih itu jatuh di pinggir jalan, ada benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih itu jatuh di semak duri, dan ada juga benih yang ditabur jatuh ke tanah yang subur. Jadi bila dia jatuh baik di pinggir jalan, baik di tanah yang berbatu-batu, baik yang di semak duri, benih tersebut tidak bertumbuh, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Jadi benih yang ditabur di tanah yang subur itu, firman Tuhan berkata, ada yang berbuah 100, ada yang berbuah 60, ada yang berbuah 30. Nah, ini mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, berkata demikian,
dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ulang lagi ayat firman Tuhan ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, firman Tuhan di sini menyatakan bahwa jika kita berbuah banyak, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30, maka Tuhan Yesus mengatakan Bapa dimuliakan, dan dengan demikian kita dipanggil sebagai murid-murid Tuhan. Jadi mengapa kita disebut murid Tuhan adalah oleh karena bila kita mengimani firman Tuhan, bila kita tetap dalam firman Tuhan, kita menaati, kita setia dengan firman Tuhan, hidup kita akan diubah. Hidup kita diubah. Kita hati kita digambarkan seperti tanah yang subur, di mana kehidupan kita berubah. Yang dulunya kita suka, contohnya suka bergaduh-gaduh, maksudnya tidak kita mudah berkelahi, bergaduh dengan orang. Tetapi setelah kita percaya Tuhan, kita menaati firman Tuhan, kita sekarang bila kita hadir di tengah orang, kita membawa damai. Kita membawa damai. Dulu perkataan kita perkataan yang melemahkan orang, tidak membangun orang, tetapi setelah kita hidup dalam firman Tuhan, kita malah memberkati orang, membangun orang, membawa orang kuat di dalam Tuhan. Nah, itu tentang kehidupan yang berbuah. Kita penuh dengan kasih, kita penuh dengan kemurahan, kita penuh dengan sikap yang lemah lembut. Kita boleh ada roh kontrol, penguasaan diri. Itu buah-buah kehidupan kekristenan kita bila kita dalam firman Tuhan. Nah, itu yang kita melihat yang pertama. Nah, yang kedua adalah bila kita tetap dalam firman Tuhan, kita mengetahui kebenaran. Kebenaran definisinya adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau betul, keadaan yang benar. Itu dia, sesuatu yang benar, sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau betul, keadaan yang benar. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14, kalau kita melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kalau kita melihat begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini Tuhan Yesus memberitahu bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah kebenaran. Jadi di sini kita jelas di sini jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Nah, kalau Yesus itu adalah kebenaran, jadi siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, di dalam poin yang ketiga memberitahu kepada kita kebenaran itu akan merdekakan kamu. Maksudnya Yesus itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke 33, kata orang Yahudi, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Itu kata-kata orang Yahudi bila Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku, kata Tuhan, kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang Yahudi pun menjawab, mereka berkata kami adalah kami adalah keturunan Abraham. Nah, kalau kita tahu Abraham ini adalah bapa leluhur orang yang beriman. Abraham ini firman Tuhan mengatakan bahwa dia orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi orang Yahudi ini asalnya daripada keturunan Abraham. Kalau kita melihat Abraham adalah bapa orang Yahudi secara jasmani. Abraham ada anak Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Dari Yakub yang memperanakkan 12 anak. Jadi itulah asalnya orang Yahudi. Jadi kita tahu bahwa Abraham ini orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan itunya. Maka orang Yahudi berkata kami keturunan Abraham, tidak mungkin kami menjadi hamba. Nadai kebuah kami itu jadi ulun secara manusia. Nadai kebuah jadi ulun. Moyang kami orang yang sungguh kaya, orang yang sungguh hebat, tidak mungkin kami menjadi ulun. Kepada siapapun, kata. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada orang Yahudi ini bukan soal hamba secara roh, secara jasmani, kuriah orang ulun ukai nyak kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus berbicara, orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Kalau kita melihat bila dosa Adam Hawa di Taman Eden itu, pada mulanya Adam dan Hawa adalah penguasa
diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelolakan Taman Eden. Tetapi bila keduanya berbuat dosa, jadi keduanya diusir keluar dari Taman Eden, dan sejak itulah dosa Adam itu, sejak itulah manusia dosa itu menjalar kepada semua manusia. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dosa itu dari Adam dan dosa itu menjalar. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada orang Yahudi, setiap orang yang berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Dosa itu yang memperhambakan orang yang berbuat dosa. Kalau kita melihat Galatia 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 berkata, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Nah, dalam Galatia 5 ayat 1 ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Jadi itu makanya Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepada Dia, kalau kamu mengetahui kebenaran, kata Dia, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya kalau kamu mengenal Aku, menerima Aku sebagai juru selamat, kamu akan merdeka. Kamu dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa. Jadi apa yang kita boleh ambil kata-kata Yesus di sini pada malam ini mengingatkan kita, saudara, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu memperhambakan kita. Dosa itu menjadikan kita ulun. Ulun maksudnya kita di bawah di bawah perhambaan setan. Nah, bayangkan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia diperhambakan. Contohnya, saya ingat saya punya kakak. Saya ingat dulu sebelum kami percaya kepada Tuhan, satu kali kakak saya sakit. Dia sakit, jadi selain dari berobat pergi ke hospital, maklumlah dengar kawan, dengar jiran kata di situ ada dukun. Dukun kalau kita berubat cepat sembuh. Dia punya dia punya kedukunan itu bisalah. Jadi pergilah kakak saya jumpa dukun, berubat dengan pendek cerita. Dukun kata senang, kata dia. Kamu sembuh, kata dia. Nah, ini saja obat ya, kata dia. Dia ambil itu keluar, dia itu dukun, dia ambil itu tai manuk lintuang ya, simpan di gelas tai manuknya. Dukun ambil itu tai ayam, jadi dia simpan, dia kasih itulah, kasih bancuh itu, macam bancuh itu teh tarik itu kan, sudah itu disuruh minum. Nah, karena kita mau sembuh, kita percaya dukun itu
memberitahu kalau minum ini sembuh, tidak sakit, kita minumlah. Nah, bila sudah minum tidak pun ada sembuh, masih juga ada sakit. Nah, di sini kita melihat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita sakit, kita berdoa, biarlah darah bilur Yesus yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan kita. Kita sembuh. Tetapi dukun bila sakit ambil tai manuk, kita minum, bagus, tidak ada beres. Kalau ada bukan lagi tambah sembuh, tetapi tambah sakit. Itu yang kita, itu contoh dia. Jadi inilah firman Tuhan yang sama-sama kita renung pada malam ini, dari lewat ibadah doa kita. Jadi malam ini kita mau berdoa. Perkara doa yang pertama, kita ingat jika ada di antara jamaat kita yang sakit, yang kamu tahu, sebutkan nama mereka. Kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, mereka sembuh. Kita juga berdoa untuk COVID-19, sebagaimana yang kita tahu, COVID ini case dia di Sarawak ada bertambah. Kita dikategorikan dalam zon kuning. Kita dinasihatkan supaya berjaga-jaga. Jadi kita terus doa agar darah Tuhan membungkusi kita dimanapun kita berada. Kita juga terus doa untuk ibadah kita Ahad ini, tim yang melayani, baik puji dan sembah, tim musik yang melayani firman Tuhan, saya sendiri, penyambut tetamu, kita doa agar semua diurapi Tuhan, dan kita berdoa agar jamaat yang mengikuti ibadah mereka diberkati Tuhan, mereka dilindung oleh Tuhan. Juga yang tidak sempat, yang di rumah, yang mengikuti live streaming, kita juga doa mereka juga tidak ketinggalan, diberkati oleh Tuhan lewat penyertaan mereka mengikuti live streaming. Kita juga doa untuk projek Akar Baik yang sedang berlangsung, di mana pihak kontraktor yang mempersiapkan bangunan tersebut agar boleh digunakan pakai untuk anak-anak tadika kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menyertai ibadah doa kami pada malam ini. Pada malam ini ya Tuhan, kami ingatkan orang yang sakit ke dalam tangan-Mu. Pertama kami doa untuk Ibu Senia Indai kepada Mabis yang berada di hospital PKJ. Kami serah, kami angkat mereka, ibu ini ke dalam tangan-Mu. Kami terus doa agar bilur-bilur-Mu yang ditumpahkan di kayu salib menyembuhkan luka diabetik di kaki, di jari kaki dia Tuhan. Kami serah dia ke dalam tangan-Mu agar sembuh dengan cepat. Kami juga terus doa jamaat yang sakit, apapun penyakit, mungkin tekanan darah tinggi, diabetik, apapun penyakit, kami doa agar mereka menerima kesembuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Bapa Surgawi, kami juga terus doa untuk negara kami, negeri kami, Sarawak, bandar kami di beberapa tempat di Sarawak. Kami doa agar bandar kami disucikan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa agar COVID terus dihancurkan, terus dimusnahkan oleh kuasa darah Tuhan. Dimanapun kami umat Tuhan, kami dilindung, kami dijaga oleh Tuhan. Bapa Surgawi, pada malam ini kami juga terus doa untuk projek akal baik yang sedang dipersiapkan oleh pihak kontraktor. Kami berdoa agar pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kami serah pekerja-pekerja agar mereka dijaga dan dilindung oleh Tuhan, jauhkan dari yang berbahaya. Bapa Surgawi, kami juga doa malam ini serahkan bagi seluruh jamaat komuniti Lutung ke dalam tangan-Mu, dimanapun jamaat berada. Tuhan menjauhkan umat-Mu dari kuasa-kuasa kegelapan, keluar masuk jamaat. Tuhan melindung, Tuhan yang menjaga. Serahkan para majelis gereja, elda, deacon, para EJK, setiap pelayanan. Tuhan beri hikmat, beri kebijaksanaan untuk melaksanakan setiap pelayanan di gereja ini. Bapa Surgawi, kami juga ingatkan bagi program ibadah raya pagi Ahad. Kami serah semua yang melayani, mulai para penyambut tetamu yang mengira wang persembahan, tim puji dan sembah, pemain-pemain musik, juga hamba-Mu yang melayani firman. Semua kami yang melayani, Engkau urapi pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Kami percaya jamaat yang menghadiri ibadah, baik di gereja maupun yang mengikuti live streaming, mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.